Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 bersama saya Rehan Mukti, Dima Rabia dan juga Jaiza Bisma. Di sini kita akan ngebuat sebuah game atau objek yang dapat menembak dan bergerak ke segala arah. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung masukin aset pesawat, yaitu pesawatnya kita sesuaikan ke dalam eh, si kameranya, main kameranya. Lalu Lalu kita buat si pesawat ini bisa bergerak bebas dan juga menembak. Sama kita kasih rigid body 2D, terus polygon collider. Karena polygon collider itu menyesuaikan dengan bentuk si pesawatnya. Selanjutnya kita langsung buat scriptnya, yang mana ini ngebuat si objeknya bisa bergerak segala arah nantinya. Di codingannya kita masukkan public float speed ini untuk mengatur kecepatannya, untuk menambahkan kecepatannya agar bisa bergerak. Lalu float speed x dan speed y untuk arah speednya, arah gerak ya. Dan lalu panggil rigid body 2D-nya. Untuk di void star kita panggil rigid body get component rigid body 2D-nya. Lalu di void update-nya kita panggil speed X dan speed Y untuk menambah kecepatan pada objek ya. Untuk horizontal dan vertikal ini adalah arah gerak dari si uh, objek ya. Lalu kita tambah lagi velocity agar si objeknya bisa bergerak. Nah, langsung aja kita membuat bagaimana caranya dia bisa menembak. Karena di sini ada dua keluar senjata, jadi kita butuh yang namanya objek dua senjata. Kita buat senjata satu. Kita sesuaikan dulu posisinya. Ini senjata satu, senjata dua yang kanan. Kita rename senjata dua. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita buat juga firing point. Firing point itu adalah keluarnya peluru. Titik awal keluarnya peluru. Jadi kita taruh di paling ujung atas. Kita duplikat saja dan kita rename firing point 2. Nah, kita masukkan ke senjata, kita sesuaikan. Ini juga bisa dinonaktifkan supaya tidak mengganggu ya. Ya. Nah, langsung aja kita ke script bagaimana caranya pesawat ini bisa menembak. Langsung aja kita bikin script baru. Keren. Nah, langsung aja kita voice start tidak kita gunakan karena startnya sama seperti pesawat. Jadi dia mengikuti. Jadi kita nggak butuh void start. Langsung aja kita bikin variabel dan tipe datanya. Transform firing point. Oke, public game object peluru.
Lanjut kita bikin public float power 2, kita kasih dasar atau mungkin 20F atau kekuatan dasarnya 20F. Karena ini public, jadi kita bisa ganti lagi di inspektor. Nah, di sini kita semua public. Kenapa public semua? Supaya kita bisa mengcustom peluru dari inspektor dan memilih sendiri sesuai aset yang kita punya. Nah, lanjut kita bikin void update-nya. Fungsi if kita beri input get button fire 1. Nah, fire 1 ini di tombol sebelah kiri, tombol mouse sebelah kiri. Kita buat fungsi shot. Selanjutnya kita bikin void shoot. Nah, lanjut aja kita panggil game objeknya atau pelurunya nanti kita namain bullet dan kita kasih fungsi yang namanya instantiated. Demikian peluru, firing point, position, lalu firing point rotation. Nah, kurang lebih seperti ini. Fungsi dari instantiated ini adalah mengcopy dan mengclone. Jadi algoritmanya peluru ini akan di-clone dari objek pelurunya sesuai dengan posisi awal firing point-nya. Nah, lanjut kita gunakan rigid body. Dan kita panggil get component. Ya udah pasti rigid body di komponennya. Lanjut kita berikan add force yang sesuai dengan firing point. Nah, karena senjata kita menghadap ke atas, jadi kita tambahkan up. Tapi kalau ke kanan itu right. Jadi senjata kita ke atas, kita up saja. Lalu kita berikan power. Nah, di variabel ini kita tambahkan force mode 2D. Dan impulse kurang lebih seperti ini. Setiap menembak, peluru itu akan diduplikat atau di-clone ya. Kita save dulu. Sebentar, agak lama. Oke. Kita lihat di pesawat. Nah, di sini udah ada firing point, peluru dan powernya juga udah ada. Nah, lanjut kita siapkan dulu karena firing point kita ada 2, kita tambahin lagi. Nah, pelurunya masih kosong, kita tambahkan. Kita tambahkan dari aset. Nah, ini dia peluru. Nah,
kita sesuaikan dengan besarnya pesawat. Ini adalah peluru 762 punya AK-47. Nah, kita umpetin aja, kita rename peluru 1. Dan kita duplikat. Jangan lupa kita rename juga peluru 2. Kita pindahkan senjata 2. Oke. Langsung aja kita buat codingan baru di firing point-nya supaya firing point-nya bisa ngeluarin peluru atau menembak. Kita buat new script amunisi. Oke. Amunisi. Nah, void startnya kita hapus karena kita nggak menggunakan void start. Yang pertama kita menggunakan tipe data public dengan tipenya public, tipe datanya float. Yang pertama itu mungkin saya tulis kecepatan ya, kecepatan pelurunya. Mungkin saya ininya 5F ya untuk dasarnya ya, untuk base. Tapi ini karena public, nanti kita bisa ubah-ubah lagi. Lalu rigid bodinya akan saya jadikan public juga. Jadi kita bisa custom yang namanya peluru. Jadi pelurunya bisa kita custom. Kita panggil juga vector to atau pesawatnya atau playernya ya, bisa dibilang movement. Nah, jadi pelurunya nanti ini muncul sesuai dengan movement atau pergerakan dari playernya ini. Pesawat ini player ya, pesawat. Kita coding dulu movementnya. Movement X yang pertama, movement X kita tambahkan yaitu input dot get axis raw. Seperti biasa, X adalah horizontal, kita tambahin horizontalnya dan kita copy aja biar hemat waktu dan durasi ya. Nah, ini karena Y vertikal. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi di sini kita akan menggunakan fungsi void baru, yaitu void fix update. Di sini itu kita tinggal panggil rigid body move position. Jadi pelurunya itu menggunakan rigid body juga, yang posisinya akan ngikutin dengan movement pesawatnya. Jadi kita rigid body position movement pesawat. Nah, ini movement playernya, lalu diberikan kecepatan yang udah kita buat, kecepatan. Dan time fix delta time. Nah, time fix delta time ini itu fungsinya sebagai interval dalam game. Interval dalam game aja sih biasanya ya. Misal kecepatannya 5 inian dan ternembak cuy gimana yang ngejelasin? Interval waktu lah di dalam game. Ya, cuman seperti itu. Oke, kita save. Nah, kurang lebih hanya seperti itu ya codingannya. Lumayan mudah. Nah, peluru 1 ini kita taruh rigid body namanya. Setiap peluru salah. Rigid body 2D. Ini juga. Nah, ini firing point-nya juga kita tambahin amunisi. Nah, kita pilih peluru firing point 2 untuk peluru 2.
dan firing point 1 untuk peluru 1. Coba kita play. Oh, belum bisa menembak karena saya lupa pecawat ini. Pelurunya kita belum ini. Firing point 1, pelurunya 1. Pelurunya 2. Nah, kita harus setting dulu di sini, dan senjatanya ini biar dia ngikutin pergerakan pesawat, kita masukin juga ke dalam badan pesawatnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, dia bisa menembak, tapi dia jatuh lagi. Kenapa? Karena pelurunya punya rigid body yang punya gravitasi. Gravitasinya kita nolin, jangan selalu lupa. Gravitasinya kita nolin dulu. Saya lupa nih. Ting. Nah, kita save. Oke, di sini ada masalah. Nah, ini udah nembak ya. Jadi masalahnya itu pelurunya ini enggak mau agak delay dia ngikutinnya. Jadi kayaknya peluru ini akan saya masukin firing point gini. Lalu firing pointnya saya nonaktifin. Ting. Jadi pelurunya itu tetap delay sebenarnya, tapi dia nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Cukup mudah penyelesaiannya. Dan ini adalah project pesawat ulang-aling biasa ya, yang bisa menembak. Itu yang penting itu. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Ini adalah algoritma yang cukup mudah. Jadi sekian dari kami. Saya Dima Rabia, Rehan Mukti, dan Ceza Bisma. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.